Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kabar baik-baik saja. Namun malam hari ini tidak ada kabar yang menarik, ya, bahkan malah kabar menghebohkan, ya, dan mengejutkan. Gimana tidak? Roy Suryo dan Tifa dikabulkan untuk penangguhan penahanan. Waduh, luar biasa ini dramanya ya. Belum selesai ya. Jadi seperti biasa kita bersama Opung Parbelak, kita akan melihat keseruan serta ya bagaimana proses ini bisa terjadi. Selamat menyaksikan. Gimana? Senang mendengarkan berita malam hari ini? Tidak. Penangguhan penahanannya Roy Suryo dan Tifa dikabulkan. Kecewa kita, kecewa. Dunia ini ternyata yang cocok pakai kursi roda bukan cuma si Tifa. Polda Metro Jaya dan Kejaksaan pun juga kalau bisa pakai kursi roda rame-rame. Aku udah bilang sama kalian, minta maaf ya. Kalau kalian percaya sama Polda Metro Jaya dan juga Kejaksaan, oke, monggo, silakan. Tapi kalau Bung Parbelak sampai kapanpun ya, sampai kapanpun agak susah percaya sama yang dua ini. Sebelum Roy Suryo dan Tifa betul-betul masuk di dalam kurungan. Aku udah bilang sama kalian, kursi roda itu tanda-tanda itu. Luar biasa tradisinya. Tadi biar tahu kalian ya, Roy Suryo ya ketika digiring dari rumah sakit kepolisian sampai ke Kejaksaan, kalian tengok lain semangatnya. Iya kan? Lagi ya? Kayaknya dia udah tahu dia bakalan bebas. Biasa ya. Makanya kemarin biar tahu kalian ya, Opung Parbelak menolak ya. Opung Parbelak salah satu YouTuber yang menolak mengirimkan papan bunga ke Polda Metro Jaya. Kemarin ada beberapa temanku, aku nggak perlu sebutkan namanya satu persatu, mengirimkan papan bunga ke Polda Metro Jaya. Iya kan? Isinya, terima kasih kepada Polda Metro Jaya, terima kasih atas penegakan hukum, Ya, terima kasih kepada kepada Kapolda. Kan begitu ya. Ada yang nanya sama Opung Parbelak ya, salah satu teman dari Opung Parbelak, Opung Parbelak nggak ngirim papan bunga sama apa namanya sama Polda Metro Jaya? Enggak, aku nggak akan pernah kirim papan bunga ya selama yang namanya Roy Suryo dan Tifa benar-benar masuk kurungan. Ya kan, akhirnya ya inilah yang terjadi. Nggak terbuang percuma uangnya. Uangku nggak terbuang percuma. Papan bunga sekali kirim 500.000. Bagus, ku pakai itu untuk ngopi-ngopi sama kawan-kawan di sini. Biar tahu kalian, nah inilah cerminan hukum di Indonesia ini. Acau ya, Aduh, ada aja yang mengintervensi. luar biasa. Kayaknya sih, menurut Opung Parbelak kayaknya. Ya, jadi terserah kalian. Opung Parbelak kalau kalian bilang menjilat, terserah kalian. Aku nggak pernah menjilat. Kalau aku katakan benar, benar. Kalau aku katakan salah, salah. Ya, menurutku ini ada permainan. Ini menurutku, ya ternyata benar. Aduh. Kita dengarlah dulu beritanya ya. Nah, Saya dulu ya. Iya, selaku kuasa hukum. Berhenti ya. Oke ya semuanya ya. Oke ya. Ya, berhenti dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, media-media sekalian, ya, terima kasih atas kesabarannya menunggu kami dalam mendapatkan kabar yang akan kami sampaikan ini. Jadi sebelum pelimpahan, kami mengajukan surat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini dan diterima pada pukul 8.25 ya. Dan surat itu intinya adalah kami meminta penangguhan dan atau tidak ditahan karena memang ada perdebatan apakah sudah ditahan atau belum. Nah, pemeriksaan setelah
beliau berdua masuk itu sudah selesai sesungguhnya pada pukul sebelum sholat zuhur dan makan siang. Ya kira-kira pukul 11. Dan kami harus menunggu, alhamdulillah walaupun agak lama sedikit, tetapi ya tidak menjenuhkan juga karena kami kemudian banyak sharing, banyak cerita dan lain sebagainya, diberikan makan yang baik juga, minum yang baik juga, Malam-malam dan akhirnya ya pada pukul hampir pukul 5 ini akhirnya kami mendapatkan kabar yang menggembirakan. Ya, kabar menggembirakan itu bahwa kedua beliau. Tapi biar bagaimana? Tentu saja tidak ditahannya ini menuntut tanggung jawab kami dan kedua beliau ya. Jadi tanggung jawabnya tentu menjaga iklim tetap kondusif dan kita nanti berpikir bagaimana menghadapi kemungkinan persidangan ke depan dengan profesional, dengan mengedepankan ilmu-ilmu hukum yang kita punyai, sehingga apa yang ingin kita bela, apa yang ingin kita katakan itu memang berdasarkan hal-hal yang memang betul-betul dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Nah, karena itulah terima kasih sekali lagi atas dukungannya dan mudah-mudahan dukungan itu tidak pernah surut. Ya, tidak pernah surut dan kemudian sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Mas Roy dan Dr. Tifa untuk menyampaikan sesuatu. Siapa yang mau duluan? Mas Roy, silakan Mas Roy. Ya, silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Saya secara pribadi, Roy Suryono Tegudajo, ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang terjelas adalah kepada sahabat setia saya, Dr. Tifausia Tiasuma, ya yang terus kami terus berjuang. Ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana. Juga kepada 3 sahabat kami yang lain, Ibu Kurnia Triuriani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Arus Sahabat, dan terutama yang tidak bisa kami lupakan, seluruh lawyer-lawyer yang luar biasa, ya luar biasa. Ya mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, ya mulai dari Mas Refli sampai yang semuanya. Dan tentu saja kepada teman-teman semua, awak media, para jurnalis, para YouTuber, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Gimana ya tanggapannya si Rizmon? Rizmon gimana? Rizmon, temanmu nggak jadi di penjara. Jangan bersedih, jangan bersedih. Udah gue bilang sama kalian, jangan kita terbawa perasaan. Gak perlu kita terlalu sedih. Sepanjang Tahu kalian, sesedih-sedihnya kalian, lebih sedih lagi si Rizmon. Sesedih-sedihnya si Rizmon, lebih sedih lagi istrinya. Pak, gimana tuh Pak? Percuma dong kamu ke Solo. Hah? Kalau tuh mereka gak di penjara, gimana sih? Udah kayak gitu, berkurang penonton lagi di YouTube. Sabar Rizmon ya, sabar. Tapi kalau Bung Parbela jujur aja gue bilang ya, dibilang sedih nggak juga sih, jadi nambah materi kita. Nambah panjang. Kami bukannya bilang apa, aku melihat bagaimana antusias daripada para pendukung Bapak Joko Widodo, ya, ketika mereka ditahan, mereka itu melakukan dasarnya masing-masing, ya. Ada yang bakar bebek, ada yang bakar kambing, ada yang bakar-bakar sate ayam, sate kambing, sate sapi, sate kerbau. Itulah saking antusias ya. Tapi ingat ya, aku bilang sama kalian, ini belum berakhir ya. Karena apa? Karena belum persidangan, kan begitu. Mereka ya tidak akan ditahan sampai di persidangan, kan begitu. Kapan sidangnya? Nggak tahu. Ya, jangan tanya Opung Parbela. Opung Parbela nanti kalau misalnya sidangnya digelar, kira-kira mereka bebas atau di penjara? Nggak usah berharap mereka di penjara. Sekarang pikirkan aja kemungkinan terburuknya mereka bebas. Apa lagi yang mau bisa diharapkan? Nggak ada lagi yang bisa diharapkan, kawan-kawan. Kemarin itu kalau nggak salah, ya siapa namanya si Ahmad Kozinudin mengatakan bahwasanya ada yang menjamin mereka.
mulai dari Ugroseno, ada Sunarko, ada Din Samsudin, katanya ada 50 tokoh. Aku nggak tahu apakah ini adalah andil dari mereka, nggak tahu juga ya. Dan aku nggak tahu apakah mereka yang 50 orang ini mempengaruhi seseorang yang sampai saat ini Opung Parbela belum mau tahu kasih siapa namanya di belakang orang ini ya. Yang penting orang ini sangat berkuasa. Opung Parbela, kau udah tahu rupanya siapa yang sangat berkuasa yang mengintervensi masalah ini? Aku tahu, tapi aku nggak mau kasih tahu. Sama aja. Ya, dari mana kau Opung Parbela tahu? Aku kan ini anak IndiHome. Yang tahu segala sesuatu hal, anak IndiHome. Indigo, Opung Indigo. Makanya gue bilang, tahu nggak kalian ya? Ini tadi ya, makanya Opung Parbela nggak bikin konten ya, karena apa? Ya, 1 jam sebelum pengumuman ya, mereka itu ditangguhkan penahanannya. Opung Parbela udah tahu. Udah kacau ya. Udah tahu. Udah terbaca. Udah tahu. Gak usah kalian tanya, Opung Parbela tahu dari mana, udah tahu. Ya, makanya aku bilang sama kalian, jangan pernah berharap ya mereka ini akan disidangkan. Jangan. Terserah kalian masih mau percaya sama mereka. Kalau Opung Parbela secara pribadi loh ya, aku udah nggak percaya lagi. Tak percaya lagi. Sungguh ku tak percaya. Aku tidak sedang menghasut kalian ya, tidak. Aku pribadi sukaku. Kalau aku nggak mau percaya sama Polda Metro Jaya, itu hakku. Kalau aku nggak mau percaya lagi sama kejaksaan, itu hakku. Kan begitu. Kalau aku nggak mau percaya lagi dengan seseorang ya yang kuanggap sebetulnya harus ku percaya, harus ku bela, ya terserah. Dan sampai kapanpun juga aku nggak mau bela lagi. Kecewakan nampaknya Opung Parbela kecewa. Tapi gimana mau kita bilang ya, namanya negara ya kan. Kita harus menjaga kondusivitas negara ini. Inilah kehidupan di dalam berbangsa dan bernegara. Ternyata hukum itu harus ada intervensi orang kuat. Tapi enggak, itu menurut Opung Parbela. Enggak. Kalau Polda Metro Jaya itu bagus, semuanya bagus. Bagus. Gak ada masalah sama Polda Metro Jaya, gak ada masalah, gak ada. Ya, kok Kapoldanya kompeten, direkturnya itu kompeten semuanya. Dan mereka itu semua orang yang loyal, ya. Setia kepada negara, nggak bisa disuap. Oh, very good. Kejaksaan begitu juga, ya, di dalam memutuskan segala sesuatu itu mereka itu objektif, betul. Nggak ada intervensi. Itu kan menurut Opung Parbela aja loh ya. Nggak ada. Pada dasarnya nggak ada intervensi, nggak ada. Menurut Opung Parbela ada intervensi, tapi pada kenyataannya enggak. Makanya nanti ya jangan kalian berharap di sidang ini ya. Nggak usah berharap terlalu banyak lah. Masih juga ya dengarnya. Aduh, senangnya hatiku. Tahu kalian ya, dari kemarin pun juga Roy Suryo ini ya nggak mau dia pakai baju oranye ini ya. Ini aku bertanya-tanya ya. Ya, berani banget malah ya. Ada apa sama Roy Suryo? Kok bisa nggak? Tapi ingat, tidak ditahan bukan artinya tidak ada persidangan. Ingat, tidak ditahan bukan artinya tidak disidang. Ya, tidak ada persidangan. Kan begitu. Opung Parbela, apakah mungkin ya ini tidak akan masuk persidangan? Mungkin saja ya. Ini akan dibekukan atau istilahnya dideponering. Bisa saja semua sesuatu itu mungkin saja bisa terjadi. Kita akan lihat bagaimana si Roy Suryo ini ya. Katanya kejaksaan, tadi aku mendengarkan pernyataan dari dia ya. Katanya ya yang namanya Roy Suryo dan juga Tipa itu katanya wajib lapor sekali seminggu ya kepada kejaksaan, tidak perlu dilakukan penahanan kan begitu. Nah,
Nah, dari sini pun juga jangan pernah tanya lagi sama Opung Parbelak. Opung Parbelak, bagaimana nasib yang 3 orang itu? Rustam Effendi, Kurnia, dan Rizal Fadila. Udah, mati. Ku bilang sama kalian, jangan pernah berharap mereka diapa-apain. Sedangkan dedengkotnya aja gak diapa-apain. Apalagi kroco-kroconya. Betul lah, ya. Aduh, luar biasa ya negara kita. Ya, jadi coba kalian tolong dulu, ya, kalian jangan terlalu banyak yang DM Opung Parbelak, ya. Kecewa, bagaimana ini Opung Parbelak? Ternyata Roy Suryo nggak jadi ditahan. Bagaimana Opung Parbelak? Tifa nggak jadi ditahan, ya. Aku bilang sama kalian, aku nggak peduli mereka ditahan atau enggak. Karena apa? Karena pada saat ini anak Opung Parbelak lagi di rumah sakit. Anakku nomor 2 lagi ada di rumah sakit, ya. Jadi aku lebih mementingkan untuk memikirkan dia daripada mikirin Roy Suryo. Opung Parbelak, ternyata mukamu itu nampak sedih bukan karena Roy Suryo nggak ditahan. Enggak, apain aku gara-gara dia ditahan? Enggak, kek. Tapi Opung Parbelak agak sedih karena anakku lagi ada di rumah sakit. Tapi oleh karena kalian dia DM Opung Parbelak terus, Opung Parbelak bagaimana ini, betul enggak? Opung Parbelak bagaimana ini? Bagaimana nyaparan kita? Makanya Opung Parbelak ya lagi ada di parkiran rumah sakit, ya. Opung Parbelak ingin sampaikan sama kalian bahwa benar beritanya yang namanya Roy Suryo tidak ditahan. Ya, itu dia. Ya, kalian doakan saja Opung Parbelak, ya, cepat-cepat keluar dari rumah sakit karena udah 2 hari, ini hari yang kedua, ya. Anak Opung Parbelak sedang dirawat, ya. Penyakit apa? Ya, pokoknya kalian doakan saja supaya cepat sehat, cepat pulih. Jadi makanya agak mempengaruhi, ya, kurang sukacita, kurang semangat aku konten malam hari. Bukan gara-gara Roy Suryo atau Tifa nggak jadi ditahan makanya semangatku hilang, enggak. Jujur aja aku bilang, justru makin semangat aku kalau dia itu nggak ditahan. Kalau dia nggak ditahan kan makin banyak yang DM Opung Parbelak. Makin banyak yang WA Opung Parbelak. Pung, gimana kabarnya Tifa? Pung, gimana kabarnya Roy Suryo? Tapi kalau mereka langsung masuk, contohnya udah nggak ada lagi pembahasan. Jangan lagi ya. Tapi ingat ya, apa yang Opung Parbelak sampaikan ini, ya, ini hanya sekedar opini dari Opung Parbelak, ya, tidak sedang mempengaruhi kalian untuk tidak mempercayai Polda Metro Jaya dan tidak mempercayai kejaksaan. Ya, karena perasaanku, curhatku itu nggak ada hubungannya sama situasi sebenarnya, nggak ada. Alah, Opung Parbelak, bilang aja kau takut salah ngomong. Manis lagi tar ya. Aku nggak pernah takut salah ngomong aku. Karena apa yang kau omongkan selalu kupikirkan dulu. Berarti percuma lah Opung Parbelak tadi pagi ku konten pakai tompel, ya. Gak masalah. Ya kenapa rupanya? Ya, itu adalah bagian daripada totalitas. Ya, jadi untuk Rismond, ya, bagaimana kira-kira? Misalnya kalau Rismond pergi ke Solo, mudah-mudahan, ya, jangan lagi ada pikiranmu mau kembali sama mereka. Gak diterima lagi kok, kawan. Udah ku bilang sama Rismond, ya, kau itu harus jadi teman yang setia. Jangan pernah jadi pengkhianat. Walaupun sebetulnya teman-temanmu itu teman-teman yang tersesat. Aduh, tapi ya itulah dia, ya saat ya yang namanya peperangan, pertempuran, harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Kalau namanya seri itu nggak enak gitu loh, ya. Karena apa? Karena kemenangan membuat kita belajar dan kekalahan juga membuat kita belajar. Belajar mengerti
bahwa selalu ada intervensi. Aduh. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini. Sakit nggak Bang? Pokoknya sekarang biar tuh kalian Roy Suryo ya udah nggak takut lagi didatangi penyidik ya, masuk ke dalam kamarnya di mana istrinya katanya masih pakai celana pendek. Dan juga ya tiba nggak perlu lagi cari-cari kursi roda. Damai. Pokoknya mereka bisa hidup dengan tenang. Roy Suryo hidup dengan tenang, Tipa hidup dengan tenang, Kurnia dengan tenang, Rizal Fadila dengan tenang, ya kan? Rustam Effendi dengan tenang. Begitu juga para pengacara mereka. Katanya apa tadi kata si Refli Harun, kita akan hadapi persidangan dengan ilmu hukum yang kita miliki. Serius, karena ilmu hukum yang kau miliki. Betulnya itu. Males ya. Aduh. Makanya perasaanku nggak enak dari tadi. Aku tadi pas lagi jaga anak, aku biar tahu kalian banyak kali dia masuk kan begitu. Ada apa ini kan begitu ya kan? Tapi sebetulnya ya 1 jam sebelum diberitakan tadi ya aku udah tahu ya kan. Opung gini. Kacau aku bilang. Kacau ini Bang, aku bilang begitu kan. Ya Bung begini. Pokoknya Bang, aku bilang. Datang dia bilang lemas. Aku bermaksud berniat ngasih kata-kata kekuatan sama dia, kata-kata penghiburan, percuma. Dari tangan juga. Karena yang dibutuhkan sekarang itu tindakan nyata, bukan kata-kata perhiburan. Ya, kalian bayangkan aja persidangan 6 bulan lagi. 6 bulan lagi persidangan. Kita akan lihat bagaimana congolnya Roy Suryo, ya. Apakah dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya nanti di persidangan, ataukah dia akan mencari lagi perlindungan dari orang-orang yang berkuasa. Ini menurutku loh ya. Menurutku, apakah dia akan cari orang-orang yang berkuasa lagi sehingga persidangan tidak akan digelar dan mereka pasti akan mengatakan bahwasanya kubu Joko Widodo lah yang mengharapkan supaya tidak sampai ke persidangan. Itu ada itu pasti banget. Bodo amat capek kita bikin itu. Aduh ya. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting kita bisa menjaga hati kita. Jangan sampai lagi kita berpikiran negatif ya terhadap aparat penegak hukum ya. Biar opung aja yang pikiran negatif. Kalau kalian tetaplah berpikiran positif. Biar opung Parbela aja yang berpikiran negatif. Begitu loh ya. Dan juga ingat ya, mudah-mudahan ini pelajaran kita ke depannya. Kalau ada hal-hal seperti ini, ya jangan langsung bernazar, memotong kambing. Tapi nggak apa-apa. Itu adalah tanda daripada antusiasme kita. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah itu. Ya, pokoknya ya, Opung Parbela berpesan kepada kalian, ya hati-hati ya di dalam bermedia sosial. Jangan pernah kepancing, ya. Kepada teman-temanku YouTuber yang lainnya juga hati-hati. Selagi Roy Suryo masih di luar, ingat, Roy Suryo akan mengincar kalian untuk dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ingat itu. Opung Parbela, kok bagaimana? Kalau aku sih aman sih sejauh ini. Karena memang aku nggak pernah menyakiti hati orang. Apapun ku bawakan ketawa kan.
Aduh, ya selamat ya buat Roy Suryo, selamat. Selamat juga buat Tipa. Mudah-mudahan untuk kedepannya ilmu spirituality-nya bisa diperdalam. Ya, selamat juga ya Refli Harun ya lewat keberhasilan kalian ini yang kalian anggap ini adalah sebuah keberhasilan. Mudah-mudahan kau dapat klien. Ya, Ahmad Koji Nudin. Iya. langsung tersenyum gitu ya. Selamat ya. Selamat buat Ahmad Koji Nudin yang keluar-keluar dari kemarin-kemarin katanya ya penangkapan Roy Suryo dan juga si Tipa ini mirip dengan film G30 SPKI. Terima kasih. Selamat juga buat Rizal Fadila, mudah-mudahan panjang umur. Paling tidak dipanjangkan lagi, paling nggak 60 sampai 70 tahun lagi. Diberikan kesehatan. Mbak Kurnia begitu juga ya. Mudah-mudahan jangan sampai P21 ya. Terus nama Effendi, mudah-mudahan kiprah dan karirnya sukses di pasar pramuka. Ya buat Bang Ade Darmawan, Lecumanan, ya buat Fitra, ya buat pengacara-pengacara yang lainnya, Pak Suhadi, ya dan juga yang lain-lainnya, ya kami berterima kasih kepada kalian. Kalian adalah orang-orang yang luar biasa yang mengawal perkara ini, ya sampai titik darah penghabisan, ya. Kami tinggal menunggu informasi dari kalian, ya. Lanjut atau enggak, di sidang atau enggak, pokoknya urus. Tapi gimana pun juga, kita tetap jaga Bapak Joko Widodo. Tapi sebentar dulu Bung Parbela, sebentar. Kalau misalnya Roy Suryo berhenti keluar-keluar, itu sebetulnya kerugian loh sama Bapak Joko Widodo. Karena apa? Nanti nggak ada lagi iklan gratis. Jadi ambil aja hikmahnya Bung Parbela. Anggap aja makin lama Bapak Joko Widodo difitnah, makin lama Bapak Joko Widodo dijelek-jelekan, makin lama Bapak Joko Widodo ya direndahkan, ya anggap aja ini seperti vitamin untuk Bapak Joko Widodo supaya nanti 2029 nama Bapak Joko Widodo semakin besar. Sebentar dulu. Kayaknya kata-kata itu cuma sekedar penghiburan deh. Gak usah terlalu positif thinking. Realita aja. Oke? Jadi itu udah Bung Parbela, ini udah malam, udah gelap. Ya, gak percaya kalau udah gelap deh. Nah, ya, aku matikan ini ya. Gelap, gak nampak lagi muka aku kan. Gak nampak muka aku lagi ya. Kalau dia gini kan. Jadi itu udah ya. Bung Parbela mau sampaikan sama kalian, semangat terus. Pikirin Roy Suryo. Kita pikirkan. Kita kerja untuk anak kita. Kita kerja untuk keluarga kita. Besok kita mau makan apa. Oke? Salam Parbela, salam RI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya.
Nusantara bersatu untuk lawan hoak bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.